Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali TVRI kembali hadir di layar kaca Anda dalam dialog suara publik, kali ini bersama saya Novian Aulia. Pemirsa, Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu kabupaten yang termuda yang ada di Provinsi Aceh. Sebagai kabupaten muda, tentu banyak sekali hal yang harus dibenahi agar kabupaten ini tidak tertinggal dengan kabupaten lain yang ada di Provinsi Aceh. Melalui program menjadikan negeri Islami, sejahtera dan juga mandiri yang merupakan visi dan misi dari pemerintahan Kabupaten Gayo Lues saat ini. Bagaimana sebenarnya program ini akan dijalankan oleh Bupati Kabupaten Gayo Lues, dan kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang ada dan telah hadir pada hari ini. Langsung dari negeri Seribu Bukit dan juga Seribu Hafiz, inilah dialog suara publik untuk Anda. Assalamualaikum Pak Amru. Waalaikumsalam. Saya ingin sapa seluruh pemirsa TVRI Aceh dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah, saya sampai saat ini masih diberi kesehatan, alhamdulillah. Dan Bapak sudah menjalani vaksinasi Pak ya selama Sudah dua kali, alhamdulillah sudah 2 kali. Musbida sudah 2 kali, kemudian rekan-rekan dari petugas kesehatan, aparatur, alhamdulillah sudah dilakukan vaksin. Ya, tentu tidak ada keluhan apapun Pak ya setelah divaksin. Tidak ada Pak ya. Artinya aman dan juga aman, halal. Oke. Ya, baik Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya visi misi Bapak ketika mencalonkan diri sebagai bupati adalah menuju negeri yang Islami, mandiri dan juga sejahtera. Ada alasan apa Bapak mengambil sehingga visi dan misi itu yang akan Bapak jalankan selama di masa pemerintahan Bapak? Ya, tujuan dari pemerintahan adalah ingin mensejahterakan rakyatnya. Saya berpikir untuk sejahtera itu harus dari perbaikan mental. Ada 3 poin yang saya tangkap ini adalah Islami, kemudian mandiri dan juga sejahtera. Mungkin Bapak bisa menjabarkan, kita akan bahas satu-satu Pak terkait dengan visi yang pertama Pak adalah menjadikan negeri yang Islami. Itu seperti apa? Yang program apa yang sudah Bapak jalankan untuk mewujudkan hal itu? Ya, Kabupaten Gayo Lues terdiri dari 11 kecamatan, 146 desa. Mayoritas penduduknya di sini adalah Muslim. Jadi hingga saat ini Kabupaten Gayo Lues tidak memiliki rumah ibadah lain selain rumah ibadah kaum Muslim. Jadi untuk itu kita tinggal penguatannya saja, saya kira. Bagaimana supaya Islamnya menjadi Islam yang sebenarnya. Kalau sudah Islam yang sebenarnya, orang Islam itu tidak ada malas, orang Islam itu tidak ada yang berbohong. Iya, betul. Orang Islam itu tidak rakus. Kan itu semuanya pintu dari sebuah kesejahteraan. Jadi kita ingin menerapkan ajaran Islam itu yang kapah atau yang sebenarnya. Walaupun sesungguhnya tentu tantangan-tantangan untuk menerapkan dan memasukkan Islam yang sebenarnya ke dalam seluruh sanubari masyarakat itu hal yang sangat berat. Ya, terkait dengan salah satu program Bapak adalah melahirkan 1000 Hafiz. Itu konsepnya seperti apa Pak? Yang sudah Bapak gaungkan dan yang akan dijalankan? Ya, salah satu program kita memang yang sudah lumayan dikenal, baik di tataran nasional, regional, apalagi daerah adalah program 1000 Hafiz. Sampai saat ini telah terdata sekitar 2.750-an Hafiz Al-Quran yang ada di Kabupaten Gayo Lues ini. Tapi tidak semua sudah hafal mencapai terus 30 juz. Ya, mereka dididik di pesantren-pesantren yang terus tumbuh di Kabupaten Gayo Lues. Kemudian sebagian mereka juga belajar di TPA. Hal ini kami lakukan sebetulnya sebagai bentuk kampanye berbalik. Kalau selama ini kita memberikan ceramah, memberikan tausiah kepada orang tua, tidak semuanya bisa menerima. Pertama karena keterbatasan barangkali daya pikir, kemudian keterbatasan waktu,
ya hanya rame ketika ada tausiah, situ saja. Tapi setelah itu tidak ada lagi. Dengan kita gaungkan program 1000 hafiz, seluruh tampis yang mau menobatkan diri sebagai calon penghafal Al-Quran itu kita beri bantuan. Kalau dia boarding 600.000 per santriwati. Kalau dia tidak boarding tentu kita berikan juga berupa stimulus ya, antara 100 sampai 150. Dan itu berjalan hingga sekarang, Pak? Berjalan, alhamdulillah berjalan, walaupun kadang-kadang tantangannya juga banyak sekali, ya, banyak sekali tantangannya, tapi berjalan. Ini dirasakan hasilnya oleh masyarakat dan kami sendiri melihat kenyataan itu, walaupun barangkali hasil sebenarnya baru bisa kita lihat nanti 5 atau 10 tahun ke depan. Tapi yang jelas setiap ada satu keluarga anaknya masuk santri, apalagi sebagai calon penghafal Al-Quran, saya pastikan suasana keislaman di rumahnya akan tumbuh. Ada suasana berbeda dari sebelumnya. Dia akan malu kalau dibilang, oh anakmu penghafal Al-Quran, anakmu santri hafiz, tapi kamu nggak pernah ke masjid. Ya, jadi dia pertama malu, kedua nanti menjadi panggilan jiwa dan menganggap akhirnya itu sebuah keharusan. Terus di sisi lain lagi, kalau kita berjalan-jalan di sekitar kota ini, itu kalau ada ibu-ibu muda ketemu sesama dia itu, yang dulu-dulunya dia cerita, anakmu pandai nari ya, apa lagu dangdut ini ya, nah, kira-kira. Hari ini semua cerita itu sudah berlalu. Mereka lebih cenderung bercerita menanyakan, anakmu berapa juz seperti itu. Anakmu tampil di mana? Nah, gitu. Kira-kira itu yang menjadi satu. Dan mereka merasakan ketika anaknya dididik di pesantren, perilakunya yang selama ini kurang baik berputar terus 180 derajat, yang membuat hati mereka tentu sangat senang. Dan itu terus memancing ke yang lain sehingga menularkan kepada yang lain. Hari ini pesantren tumbuh pesat di Kabupaten Gayo. Seperti yang Bapak katakan tadi, bahwasanya orang tua saat ini sangat bangga ketika anaknya menjadi seorang hafiz yang hafal banyak juz, dan itu tentu saja mendapatkan, tentu itu harus didukung oleh pihak pemerintah sebagai orang yang sebagai pihak yang memberikan izin terhadap pembangunan pesantren ataupun terhadap pembangunan tempat-tempat lahir hafiz di Kabupaten Gayo Luas ini. Nah, terkait hal itu, bagaimana sebenarnya peran Bapak dalam memberikan pelayanan terkait dengan izin dari pembangunan pesantren-pesantren, yang dimana kita tahu itu adalah tempat lahirnya hafiz-hafiz Al-Quran, yang tentu saja itu akan menjadi sebuah batu loncatan juga untuk Bapak sehingga program 1000 hafiz ini bisa terus dijalankan. Iya, sebetulnya tidak ada resep khusus ya. Dia berkembang secara alami. Ketika mereka melihat pesantren sana penuh, tidak mampu lagi menerima lonjakan santri yang mendaftar, itu akan tumbuh. Kenapa kita tidak buat? Sementara Bupati memberikan dukungan penuh, jadi terus akan tumbuh dia. Izin kita permudah, walaupun barangkali izin yang paling rekomendasi dari kita, izinnya ada dari lembaga-lembaga lain, mulai dari Kemenak sampai ke tingkat provinsi. Tidak ada setir khusus, kecuali memang kita terus berkampanye kepada masyarakat bahwa masukkanlah anak kalian ke dalam pendidikan agama, karena hanya dengan cara itulah mereka bisa diselamatkan dari tantangan dunia sekarang ini yang semakin berat. Proxy war, narkoba, kemudian IT. Kalau tidak diperkuat dengan agama, ini anak-anak ini satu saat akan menjadi musuh kalian. Kira-kira kampanye itu terus kita gaungkan, akhirnya masuk ke dalam hati masyarakat. Kemudian juga pesantren ini kan tidak menuntut modal yang terlalu tinggi, tidak menuntut biaya yang terlalu tinggi, sederhana, membuat anak-anak hidup sederhana, kemudian juga hasilnya bisa dilihat nyata. Perilaku anak bagus, kemudian sikap anak bagus. Mudah-mudahan nanti di masa depan dia betul-betul menjadi sahabat dari orang tua, bukan menjadi musuh dari orang tuanya. Betul. Tadi kita sudah berbicara terkait dengan yang pertama, menjadikan negeri yang Islami. Selanjutnya saya ingin ke poin kedua terkait dengan kehidupan yang mandiri yang akan dijalani oleh pemerintahan Bapak di Kabupaten Gayo Luas ini.
kita tahu bahwasanya memang banyak sekali potensi alam yang ada di Kabupaten Gayo Luas, sehingga Gayo Luas ini dalam tanda kutip Bapak tidak perlu membutuhkan bantuan orang dari pihak manapun, karena memang sudah sangat banyak potensi alam yang dimiliki oleh Kabupaten Gayo Luas, sehingga kemandirian itu dapat terwujud. Seperti apa itu Pak? Ya, mandiri bisa kita terjemahkan dari dua versi. Pertama, mandiri itu tidak menggantungkan kebutuhan kita kepada orang lain. Hiduplah sederhana dengan apa yang kita miliki. Jangan kita menjadi orang yang selalu tangan di bawah. Hidup mandiri itu berarti kita bersyukur terhadap apa yang kita miliki dan berusaha terus sesuai dengan kemampuan kita dengan napas Islam yang kita miliki. Mandiri yang kedua, kita berjuang untuk memanfaatkan seluruh potensi alam kita, baik yang di perut bumi maupun yang di atas permukaan bumi ini, untuk kita eksploitasi bagi kepentingan masyarakat. Kita memiliki potensi tambang, kita memiliki potensi alam yang di permukaannya air, kemudian pinus, tanah yang subur dan luas, kemudian hutan yang bisa dijual menjadi aset wisata. Itu semuanya kita miliki dan kita berupaya mengelolanya, sehingga kita ini bukan hanya menjadi penerima pemberian mulai dari pusat luar sampai provinsi, tapi bisa menjadi kontributor lah bagi negara, bagi provinsi. Itu impian kita. Tentu ini melalui sebuah proses dan perjuangan yang tentu amat berat. Tapi alhamdulillah upaya-upaya itu terus berjalan dengan dibangunnya ruas jalan, menjadikan kabupaten ini menjadi kabupaten simpang lima, menghubungkan ke Tamiang, menghubungkan ke Aceh Timur, menghubungkan ke Takengon, ke Abdia dan Aceh Tenggara. Saya kira ini adalah kota masa depan yang hari ini sedang berjuang untuk mandiri, satu saat akan menjadi kenyataan untuk menjadi. Tapi tidak secepat atau semudah membalikkan telapak tangan. Saya sudah mengabdi di sini 3,5 tahun dari masa kontrak kerja saya, insya Allah 5 tahun. Jadi 1,5 tahun ini tidak mungkin terrealisasi mandiri itu. Tapi dari hasil perjuangan ini akan dirasakan ke depannya. Potensi apa yang paling menjadi andalan sebenarnya untuk Kabupaten Gayo Luas ini sehingga kemandirian itu dapat terwujud? Karena seperti yang Bapak katakan, kalau bisa kita dari Kabupaten Gayo Luas itu istilahnya mengekspor apa yang ada dari dalam keluar, sehingga tidak perlu dari luar ke dalam. Apa yang menjadi suatu senjata buat Kabupaten Gayo Luas sehingga kemandirian itu dapat diwujudkan, Pak? Iya, kita punya potensi alam yang luar biasa, ya. Sumber daya alam apa? Daya alam kita luar biasa, sungguh tidak sebanding dengan SDM-nya. Jadi kalau tidak kita gotong-royongkan, ini tidak akan menjadi potensi yang bisa membawa kemandirian bagi masyarakat. Di sini ada 11 sungai yang mengairi beberapa kabupaten, baik di Aceh maupun di Sumatera Utara. Hulu sungai besar ini kalau kita ubah menjadi energi, itu Gayo Luas bisa menjadi petrodolar seperti Aceh Utara di masa jayanya PT Harun dulu. Jadi ini kita robah menjadi energi, kita bangunlah PLTA. Saya pernah dibawa jalan-jalan ke beberapa negara yang PLTA-nya bagus, ya. Itu dalam satu aliran sungai sampai ada beberapa puluh bendungan-bendungan yang bisa dirubah airnya menjadi energi, dijual menjadi energi. Kalau itu kita manfaatkan, tentu akan menjadikan Kabupaten Gayo Luas sebagai pusat energi nasional bisa. Kemudian yang loser, satu dari sekian banyak kekayaan yang diakui dunia, itu ada di Gayo Luas. Loser itu luar biasa. Kalau umpamanya ada saja join kita, kawan kerjasama kita mengadakan trayek perjalanan dari Gayo Luas ke Puncak Loser dengan menggunakan barangkali helikopter, tapi itu harus dengan ada izin ya dari Kementerian Lingkungan Hidup. Itu akan menjadi potensi, ditambah lagi beberapa lokasi wisata yang sudah tidak dimiliki oleh tempat lain di kita ini, alhamdulillah
masih ada. Artinya Itu, sebenarnya Bapak banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dari Gaya Lulus ini, Iya. tapi memang SDM yang mumpuni juga harus didukung untuk menyukseskan yang seperti Bapak katakan tadi, kemandirian tadi, seperti itu ya. Semua kekayaan alam ini tidak bisa kita jual begitu saja tanpa daya pikir dan daya modal yang memadai. Jadi untuk itu terus kita upayakan kerjasama dengan pihak lain, mendatangkan investor-investor yang semuanya sekarang ini dalam tahap melakukan kerjasama. Di samping itu tentu banyak potensi-potensi alam yang khusus yang tidak dimiliki oleh kabupaten-kabupaten lain di Aceh, seperti Sriwangi. Sriwangi kita memiliki sekitar 48.000 hektar. Ya, ini kandungan citranolanya terbaik. Ya, artinya selalu dijadikan blending oleh pengusaha minyak astri dari tempat lain karena kandungannya bagus. Sudah sangat diakui juga ya Pak ya, diakui. Cuman sayang memang tidak ada pasar khusus tentang Sriwangi ini. Sehingga fluktuasi harga sering merugikan masyarakat. Baik, ya tadi kita sudah membahas terkait dengan menuju negeri yang Islam, kemudian mandiri. Terakhir dengan kesejahteraan yang menjadi salah satu visi Bapak sendiri di program kerja Bapak di pemerintahan Kabupaten Gayo Luwes. Kita tahu Bapak bahwasanya memang indeks kesejahteraan masyarakat itu diukur dari angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Gayo Luwes. Dari data BPS memang Kabupaten Gayo Luwes bisa dikatakan menjadi salah satu kabupaten yang termiskin di Aceh ini, Pak. Namun seiring berjalannya tahun, data dari BPS menunjukkan bahwasanya angka kemiskinan itu semakin menurun, Pak, di Kabupaten Gayo Luwes. Mungkin Bapak ada program apa yang sudah Bapak laksanakan sehingga angka kemiskinan ini semakin menurun, Pak, setiap tahunnya? Iya. Kita akui bahwa posisi kita di rating angka kemiskinan itu masih berada di posisi ke-22. Satu digit di atas Singkil ya. Yang 23-nya Singkil, 22-nya. Tapi kita. Itu semakin bagus Pak ya, karena memang awalnya di urutan ke-23 kan, tetapi karena memang perbaikan yang sangat bagus jadi ke-22. Di urutan ke-22. Tapi kita terus berjuang. Walaupun angkanya ratingnya berada di 22, angka kemiskinan itu terus menurun. Di tahun pertama kepemimpinan kami, suasana masih begitu agak normal. Ini angka kemiskinan pernah turun paling tinggi di Aceh, 1,8%. Ya, itu paling tinggi penurunannya. Kemudian akibat COVID, penurunan ini menjadi terkendala. Pertama karena memang suasananya ya, kita terhambat penerimaan anggaran, terhambat aktivitas masyarakat, dan banyak faktor-faktor lain yang membuat macam mana upaya kita menekan angka kemiskinan ini terkendala. Tapi alhamdulillah ratingnya semakin baik, walaupun barangkali belum bisa mengangkat rating dari 23 yang saya cita-citakan menjadi 19. Nggak muluk-muluk sekali sebetulnya. Saya ingin hanya ke angka 19. Terkendala semua akibat pandemi COVID ini, dan itu bukan hanya terjadi di kita, tapi di bahkan luar secara juga, global, nasional juga terjadi. Juga menjadi salah satu hal yang membuat angka kemiskinan di daerah lainnya juga semakin meningkat diakibatkan dengan COVID-19 ini. Kita ketahui bahwasanya memang itu bukan pekerjaan yang mudah Pak, untuk menurunkan angka kemiskinan, terlebih memang karena memang kualitas SDM yang belum mumpuni, akan tetapi banyak PR yang harus kita kerjakan ya di masa pemerintahan Bapak di 1,5 tahun ke depan. Apa yang akan Bapak lakukan sehingga target Bapak yang seperti Bapak katakan menjadi peringkat ke-19 lah termiskin? Itu cita-cita Bapak. Apa yang Bapak lakukan? Di samping program-program yang sudah sangat khusus kita cantumkan di dalam RPJM, kita akan berupaya menekan angka kemiskinan. Kalau hari ini kita berada di posisi 22, impian saya dengan kerja keras semua pihak, kita bisa menurun menjadi atau ke angka 20 atau 19. Itu harapan saya di tahun 2022 atau di akhir tahun 2021 ini. Upaya-upaya itu sudah kita lakukan dengan memberdayakan sektor perekonomian masyarakat. Di sini kan ada
90% warganya hidup dari bertani. Jadi kita fokus bagaimana memberdayakan petani. Kita berikan bantuan melalui program Seko Covid. Jadi di tengah Covid ini masyarakat kita minta untuk tidak bergabung dengan yang lain, lebih fokus pada usahanya masing-masing. Kepada masyarakat yang ada di kampung kita berikan secara cuma-cuma bibit jahe, bibit bawang, kemudian bibit kentang, mulsanya sampai ke saprodinya kita berikan, sehingga mereka ini aktif untuk melakukan pekerjaannya tanpa harus berkumpul-kumpul bila tidak penting di tempat-tempat keramaian. Alhamdulillah ini membawakan hasil. Tentu hasilnya akan semakin kelihatan nanti di hasil survei sensus BPS saat ini yang akan diumumkan nanti di bulan September mendatang. Itu yang kita lihat. Kami yakin apa yang kami lakukan ini membawakan hasil yang memadai. Ya, itu yang kita menjadi harapan kita semua. Terakhir Pak, ini kita masih memang di tengah pandemi COVID-19. Program vaksinasi juga merupakan salah satu program yang paling menjadi program utama baik di tingkat nasional hingga ke tingkat daerah. Di Kabupaten Gayo Luas sendiri seperti apa program vaksinasi yang telah dijalankan dan juga penanganan COVID-19 sendiri di Gayo Luas seperti apa? Singkat saja Pak. Ya, sudah 1 tahun lebih ya kita dinyatakan pandemi. Kita termasuk kabupaten yang paling konsisten menjalankan semua aturan instruksi yang diberikan oleh pusat. Jadi ini kita sangat konsisten terhadap semua itu, dan termasuk yang terakhir dalam hal vaksinasi tidak ada kendala yang berarti. Untuk vaksinasi saya orang yang pertama karena banyak sekali berita-berita hoax yang membuat masyarakat ragu. Tapi dengan sikap kami langsung mengekspos di berbagai media bahwa kamilah orang yang pertama divaksin, ditambah keluarga dekat, istri, kemudian tambah musbidah. Alhamdulillah sekarang ini orang sudah bertanya kapan giliran kami. Jadi tidak lagi pada posisi menolak, tapi sudah pada menunggu. Ya, terima kasih Bapak Haji Muhammad Amro yang juga merupakan Bupati Kabupaten Gayo Luas. Kita tentu berharap Kabupaten Gayo Luas akan semakin maju ke depannya di bawah kepemimpinan Bapak. Ya, baik pemirsa, dialog suara publik akan kembali usai jeda berikut ini, tentunya dengan narasumber selanjutnya itu ada Dr. Andi Syaputra yang merupakan salah seorang yang konsen terhadap dengan program yang dicetuskan oleh Bupati Kabupaten Gayo Luas usai jeda berikut ini. Anda kembali bersama dialog Suara Publik TVRI Aceh dan saudara masih dari Negeri Seribu Bukit Kabupaten Gayo Luas. Dan tadi kita telah berdialog dan juga telah berbincang bersama dengan Bupati Kabupaten Gayo Luas Bapak Haji Muhammad Amro terkait berbagai program yang telah dicanangkan di masa pemerintahannya ini. Tentu saja berbagai pihak sangat mendukung terkait dengan program yang telah dijalankan. Salah satunya kita akan langsung berdialog dengan Bapak Dr. Haji Andi Putra LCMA yang juga merupakan Kabid Pengembangan Sumber Daya Dinas Syariat Islam, Sumber Daya Syariat Islam, Dinas Syariat Islam di Kabupaten Gayo Luas yang juga merupakan salah satu pihak yang sangat mendukung program dari Bupati Gayo Luas, yaitu menjadikan negeri Gayo Luas adalah negeri Seribu Tahfiz dan juga menjadikan negeri yang Islami. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Tetap sehat Pak ya. Alhamdulillah. Meskipun masih di tengah pandemi, tapi Bapak masih tetap sehat selalu. Kita bersyukur. Kita bersyukur. Ya. Baik, Pak Andi. Tadi kita sudah berbincang bersama dengan Pak Bupati terkait dengan program yang telah yang akan dilakukan dan telah dilakukan di masa kepemimpinannya. Bagaimana pandangan Bapak terkait dengan program visi misi yang telah dijalankan oleh Bupati Pak Haji Muhammad Amro? Salah satunya memang poin yang disebutkan adalah menjadikan negeri yang Islami dan juga program 1000 Tahfiz, ya Hafiz maksudnya yang dicanangkan oleh beliau. Ya. Baik, saya pribadi melihat bahwa program ini sangat baik dan ini juga dibuktikan dengan beberapa hari yang lalu kami mengadakan wawancara dengan para
tokoh, terutama tokoh-tokoh yang berkiprah di bidang hafal Quran. Ada di antara mereka yang pimpinan lembaga, ada yang pimpinan yayasan, dan satu persatu kami wawancarai bahwa sambutan itu luar biasa dan didukung oleh masyarakat Gaylues. Karena landasannya sangat kuat ya, bahwa ketika kita dekat dengan Al-Quran, maka keberkatan, rahmat akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan sabda Rasulullah dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, bahwa Nabi mengatakan, inna lillahi ahlina minan nas, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keluarga-keluarga dari kalangan manusia. Lalu para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan, ahlul Quran wa khassatuh, mereka itu adalah ahli Al-Quran dan orang-orang yang diistimewakan di sisi Allah. Maka saya berpendapat bahwa program ini sangat baik dan perlu untuk diteruskan. Oke. Nah, tentu ini menjadi harapan semua pihak juga Pak, agar memang salah satu program yang dijalankan oleh Bupati Gaylues saat ini terus berjalan dan akan memberikan dampak kepada orang banyak tentunya di Kabupaten Gaylues. Nah, dari Bapak sendiri, apa yang sudah sebagai salah satu orang ataupun sebagai salah satu pihak yang sangat konsen mendukung program dari Bupati Gaylues, yaitu adalah menjadikan program 1000 hafiz dan juga menjadikan negeri yang Islami, dari pihak Bapak, apa yang sudah Bapak berikan kepada pemerintahan ini sehingga sebagai orang yang sangat konsen membantu agar suksesnya kegiatan program ini? Saya pribadi, yang pertama mungkin terkait dengan dukungan pribadi, tentu kami menghidupkan lembaga yang konsen untuk mempelajari dan menghafal Al-Quran. Kita sendiri memiliki satu yayasan, yaitu Yayasan Incasia. Maka di bawah yayasan kita ada lembaga pengajian Al-Hamra, di mana lembaga ini selain untuk mengajarkan cara membaca Al-Quran, juga kita mengajar anak-anak untuk menghafal Al-Quran, tentu juga sebagai kontribusi untuk terwujudnya 1000 hafiz yang diprogramkan oleh Bapak Bupati Haji Muhammad Amru sebagai Bupati Gaylues. Dan ini program 1000 hafiz yang sudah, saya rasa sudah umum dikenal. Bahkan beberapa bulan yang lalu saya mendengar ada beberapa kabupaten yang mencoba untuk melihat bagaimana sebenarnya konsep 1000 hafiz yang dilaksanakan di Kabupaten Gaylues. Ya, artinya memang Kabupaten Gaylues ini memang menjadi contoh juga bagi daerah lainnya terkait untuk melahirkan hafiz-hafiz yang handal seperti itu, Pak. Untuk menuju ke kualitas yang lebih baik lagi, tentu perlu proses. Karena saya melihat bahwa banyak faktor yang menjadi pendukung agar program tersebut berhasil. Tapi setidaknya pemerintah Kabupaten Gaylues sudah memberikan sumbangsih dengan misalnya ditetapkan Peraturan Bupati Gaylues nomor 16 tahun 2018 tentang pembinaan hafiz. Kemudian diperbaharui dengan Peraturan Bupati nomor 9 tahun 2019 juga tentang pembinaan hafiz. Saya melihat ini satu keseriusan, dan saya melihat dengan adanya Perbub Peraturan Bupati akan lebih baik lagi ke depan. Namun dalam mempertahankan kualitas ini saya beranggapan bahwa itu sangat dinamis, maka perlu usaha-usaha yang lebih giat lagi agar kualitasnya ke depan lebih baik dan
output serta outcome yang diinginkan juga tercapai. Oke. Bapak sebagai orang yang di lapangan, yang tentu saja Bapak sebagai seorang pengajar juga ya Pak ya, tentu langsung berhadapan dengan masyarakat dan juga terhadap anak. Bagaimana Bapak melihat sebenarnya minat dari masyarakat dan juga para anak yang ada di Kabupaten Gayo Lues untuk mengikuti program 1000 Hafiz yang ada di Kabupaten Gayo Lues ini ya Pak? Program 1000 Hafiz yang canangkan di Gayo Lues melalui peraturan bupati, kemudian turunannya nanti saya melihat outcome-nya luar biasa. Yang saya katakan luar biasa adalah menjamurnya lembaga-lembaga yang concern untuk menghafal Al-Quran. Bahkan sekolah-sekolah yang pada prinsipnya tidak concern di Al-Quran, itu sudah ada lembaga hafal Qurannya. Nah, seperti di sini ada Madrasah Sanawiyah Gayo Lues, dia sudah punya TPA juga. Kemudian ada SMA Unggul, itu juga punya program hafal Qurannya. Kemudian di pesantren-pesantren yang selama ini biasanya hanya kajian kitab klasik, itu juga punya program hafal Quran. Seperti pesantren Bustanul Arifin yang dikenal memang terpadu tetapi lebih konsen ke baca kitabnya, juga sudah mulai untuk membuat ada program hafal Quran. Nah, saya lihat dampak dari program 1000 Hafiz itu menjamurnya lembaga-lembaga tahfiz. Intinya masyarakat itu sangat antusias. Otomatis dengan adanya program yang dicanangkan oleh Pak Amro ini, berbagai lembaga-lembaga hafalan tahfiz itu sudah mulai bermunculan karena memang minat masyarakat itu semakin banyak seperti itu Pak. Betul. Karena pemerintah memberikan support berupa beasiswa hafiz yang kami lakukan dengan cara monitoring ya. Jadi kita mendatangi lembaga-lembaga yang ada program hafiznya. Lalu kita tunjuk para ustadz-ustadz yang mumpuni di bidangnya untuk mengetes hafalannya. Nah, jadi ketika mereka tidak masuk, itu berkompetensi agar masuk di program beasiswa hafiz yang diberikan oleh pemerintah. Ya, kita lihat tadi memang itu kan merupakan salah satu wujud yang akan dilakukan oleh Bupati terkait dengan program 1000 Hafiz, dan tentunya dengan adanya itu sehingga menjadi negeri yang Islam itu dapat dapat diwujudkan seperti itu. Menurut Bapak sendiri bagaimana melihat sistem pendidikan yang ada di Kabupaten Gayo Lues? Tadi Bapak mengatakan bahwa memang sejak adanya program itu menjamurnya sejumlah tempat lahir tahfiz-tahfiz dan juga tempat TPA-TPA yang ada. Namun bagaimana Bapak melihat ketika program ini masuk ke dalam sekolah konvensional Pak? Apakah itu sudah terjadi di Kabupaten Gayo Lues ini Pak? Saya melihat sudah mulai masuk ya secara bertahap. Sekolah-sekolah ingin semua ada program tahfiznya. Bahkan kami pengalaman di telepon, Ustadz kalau di sekolah umum bisa nggak untuk mendapatkan beasiswa tahfiz? Itu karena memang sangat antusias masyarakat. Sangat antusiasnya. Nah, jadi sehingga mereka berlomba-lomba ya untuk ada program hafiz di situ. Terlepas dari motifnya beasiswa, tapi kita kan mengapresiasi, mengapresiasi bahwa mereka sudah mulai dekat dengan Al-Quran yang pada prinsipnya itu adalah pedoman hidup kita bersama, dan itu sangat kita hargai dan apresiasi. Kalau Bapak melihat, apakah usaha yang dilakukan di masa kepemimpinannya ini, Bapak Bupati telah melakukan tugasnya secara maksimal dalam melahirkan hafiz-hafiz yang ada di Kabupaten Gayo Lues ini khususnya Pak? Apakah Bapak melihat hal itu sudah terjadi saat ini? Baik, untuk masalah kualitas, ini mungkin saya katakan tadi perlu tahapan-tahapan yang lebih serius lagi. Karena memang untuk merintis satu program yang mungkin berbeda dari yang lain, perlu waktu dan perlu tahapan-tahapan yang kita harus sabar ya. Mungkin banyak orang yang mengatakan tidak berhasil dan sebagainya. Cuman saya melihat dari outcome-nya tadi, dampaknya masyarakat itu luar biasa semangatnya untuk mendekatkan anaknya dengan Al-Quran. Tapi untuk mencapai kualitas yang mumpuni, yang maksimal, ini perlu tahapan-tahapan yang lebih
intensif lagi ke depan sehingga dapat kita capai program ini dengan lebih baik lagi. Artinya memang masih butuh proses yang harus dilakukan agar tercapaian lahirnya program ini, berjalan program ini dapat maksimal seperti itu Pak. Ya perlu, karena kita kan harus belajar ya. Kalau kita hanya melakukan program ini di Gaylues tanpa melakukan studi banding, bagaimana mempertahankan kualitas hafalannya dan juga kualitas bacaannya, kita harus belajar keluar ya. Artinya di tempat-tempat yang mungkin sudah dianggap sangat hebat di bidang Al-Quran, bidang hafalan, perlu kita panggil untuk menjadi narasumber, menjadi guru, sehingga anak-anak kita akan lebih baik lagi ke depan. Oke, baik, terakhir Pak, apa harapan Bapak di masa kepemimpinan Bapak Bupati Gaylues yang saat ini di sisa masa kepemimpinannya terhadap dengan program yang akan dijalankan ke depannya? Mungkin yang harapan saya adalah kita menemukan satu konsep yang ideal. Karena sejak 2018 itu kan try and error ya. Karena merintis ini kan perlu mencoba banyak metode. Seperti dulu di tahun 2018 metodenya dengan mengharapkan setiap desa itu membina 20 orang hafiz. 20 kali sekian banyaknya kampung yang ada di Gaylues akan tercapai, bahkan lebih. Kemudian setelah itu dengan cara menunjuk namanya guru hafiz yang dikirim ke masjid-masjid jami di kecamatan juga sudah dilakukan. Selanjutnya dengan cara pengelompokan, ada hafiz boarding. Boarding ini artinya yang diasramakan, ada hafiz non boarding. Dan saya berharap ke depan mungkin caranya yang lebih maksimal lagi, sehingga bukan hanya kuantitas yang kita dapatkan yang tadi sampai melebihi dari target, tetapi kualitas juga tidak kalah saing ya, dengan hafiz-hafiz yang ada di daerah lain. Dan tentunya itu menjadi harapan kita semua agar program melahirkan 1000 hafiz dan menjadikan Gaylues sebagai negeri Islami dapat terwujud di masa kepemimpinan Bupati Gaylues sekarang. Ya baik, terima kasih Pak Andi Syaputra telah bergabung bersama kami dalam Dialog Suara Publik. Semoga sehat selalu Pak, dan kita berharap tentunya program 1000 hafiz ini dapat berjalan dengan maksimal di masa pemerintahan Bupati Gaylues sekarang ini. Dan pemirsa, usai jeda berikut ini Dialog Suara Publik akan kembali tentunya bersama dengan Ketua DPRK Kabupaten Gaylues Bapak Ali Husin. Tetap bersama kami dalam Dialog Suara Publik masih dari negeri 1000 hafiz Kabupaten Gaylues. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Suara Publik TVRI Aceh, masih dari negeri 1000 Bukit, 1000 Hafiz Kabupaten Gaylues. Pemirsa, dalam menjalankan pemerintahannya dan juga guna menjalankan visi misi dari pemerintah Kabupaten Gaylues hingga saat ini, memang sangat dibutuhkan banyak sekali pengawasan dan juga pendapat maksud kami dari sejumlah pihak, termasuk dari pihak DPR sendiri. Dan untuk membahas ini bagaimana sebenarnya dukungan dari pihak DPRK Kabupaten Gaylues dan juga pengawasan yang dilakukan terhadap program yang akan dijalankan dan juga telah dijalankan oleh Bupati Gaylues Bapak Haji Muhammad Amru. Saat ini telah bersama kita Ketua DPRK Kabupaten Gaylues Bapak Ali Husin. Assalamualaikum Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Insya Allah baik dan sehat. Baik dan sehat Pak ya. Oke, meskipun masih dalam keadaan pandemi seperti ini Pak ya. Ya, oke Pak, kita tadi sudah sempat membahas bersama dengan Bupati dan juga sejumlah orang yang memang mendukung program visi misi dari Bupati Gaylues sendiri. Bagaimana dari pihak DPRK sendiri melihat program yang dijalankan oleh pemerintahan saat ini, yaitu menjadikan negeri Islami mandiri dan juga sejahtera? Baik, juga kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gaylues mendukung sepenuhnya apa yang telah diprogramkan
Karena program ini kan melalui visi dan misi Saudara Bupati dan Wakil Bupati yang telah dituangkan di dalam RPJMD. Tentu kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Geluas ini sangat mendukung baik itu program pemberdayaan ekonomi, program pendidikan keislami seperti Hafiz, juga program-program lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat. Kami sepenuhnya di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Geluas siap mendukung untuk itu. Tentu menjalankan program ini kan bukan sekedar dijalankan saja, tetapi butuh pengawasan. Juga kami dari DPR Kabupaten Geluas juga mengawasi apa saja yang diprogram oleh Bupati dan Wakil Bupati. Pengawasan seperti apa yang yang pihak DPR lakukan terhadap agar program ini berjalan dengan maksimal seperti itu? Tentu program yang diawasi ini kan sesuai dengan komisi yang bersangkutan. Tentu anggota DPR yang bergabung di dalam komisi tentu melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya. Pengawasan itu kepada dinas, badan, kantor, bahkan sampai ke lapangan untuk menyatakan, untuk melihat langsung bagaimana program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kita ketahui bahwasanya memang dalam menjalankan visi misi ini tentu tidak terlepas dari berbicara terkait dengan anggaran yang akan digelontorkan ataupun yang akan diusulkan oleh pihak pemerintah. Bagaimana Bapak melihat dengan visi misi yang akan dijalankan dengan anggaran yang diusulkan? Apakah sudah sinkron nih Pak dengan hasil yang sudah berjalan selama 3,5 tahun ini? Juga kalau berbicara masalah program dengan sinkronisasi dengan dana, itu mungkin kalau kita memang dana di Kabupaten Geluas ini kan sangat minim lah kalau kita katakan. Tetapi dengan dana yang secukupnya itu kita kan merencanakan itu kan bersama pemerintah daerah, merencanakan dengan DPR Kabupaten Geluas kan itu kita bahas dulu. Apa-apa saja yang program yang prioritas tentu itu yang kita laksanakan. Kalau dari program-program yang masuk lebih-lebih dari usulan dari masyarakat melalui Musrembang, kalau itu kita tampung semua, dananya tidak cukup. Jadi untuk itu kita menetapkan segala prioritas. Mana yang prioritas pada tahun ini kita kerjakan, itu yang kita anggarkan. Jika Bapak melihat dalam penggunaan dananya, artinya memang sudah sesuai dengan hasil yang didapatkan. Apakah Bapak melihat hal itu sudah terjadi saat ini? Yang namanya kalau program yang dikerjakan itu kan ada yang nilainya lebih, ada yang nilainya agak kurang. Contoh lah misalnya Hafiz. Hafiz kita rencanakan di akhir masa jabatan Bupati itu 1.000 Hafiz. Tetapi baru ke tahun ketiga Hafiz ini sudah melebihi target dari 1.000. Nah, mungkin ada program-program lain yang menurut kita di DPR mungkin tidak bisa tercover semuanya. Contoh mungkin penanaman kopi. Kopi kalau kami tidak silap itu ditargetkan waktu itu 5.000 hektar. Tapi menurut kami di DPR mungkin ini tidak tercapai semua. Maka program itu sudah kita kurangi melalui RPJM, perbaikan RPJM. Ya artinya meskipun mimpi dari pemerintahan ini ingin mewujudkan visi misinya, memang ada sejumlah program yang memang tidak berjalan dengan maksimal. Akan tetapi ada program yang memang bahkan melebihi target yang telah direncanakan sebelumnya. Gitu. Oke, Bapak jika melihat kita ketahui bahasanya alam dari Geluas ini sangat melimpah ruah Pak. Kita ketahui bahasanya salah satu visi misinya adalah menjadikan negeri Islami mandiri dan juga sejahtera. Apakah Bapak melihat tadi kita sudah berbicara mungkin terkait dengan menjadikan negeri yang Islami, melahirkan 1.000 Hafiz dan kita anggap itu adalah sudah berhasil Pak programnya, meskipun pemerintahannya belum berjalan hingga di ujung pemerintahannya baru 3,5 tahun ini. Bahkan namun bagaimana dengan program kemandirian? Kita tahu bahwasanya Geluas sangat melimpah ruah Pak alamnya. Apakah sudah didukung dengan SDM yang ada saat ini? Itu mungkin kalau kita berbicara masalah potensi alam di Kabupaten Geluas ini memang itu sudah ditakdirkan oleh Allah, memang alam itu luar biasa. Termasuk salah satunya mungkin Gunung Leuser. Cuma yang namanya potensi alam ini ada potensi pertanian, ada perkebunan, juga ada pariwisata. Ini terus terang memang belum semuanya bisa terkelola dengan baik. Artinya belum berjalan maksimal. Belum berjalan maksimal. Kenapa? Karena untuk mengelola sumber daya
alam di sini tentu kan harus dibarengi dengan sumber daya manusia. Itu kita akui sumber daya manusianya di Kabupaten Gayo Lues ini belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan. Maka untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat menyarankan kepada pemerintah, kepada bupati dan wakil bupati ini supaya meningkatkan sumber daya manusia itu diutamakan sehingga alam di Gayo Lues ini yang melimpah meruah ini bisa dikelola dengan baik oleh masyarakat. Oke. Jika Bapak melihat sebenarnya bagaimana sih Pak pengelolaan sumber daya manusia yang telah dilakukan oleh pemerintahan saat ini, sehingga jika bisa kita bilang bahwasanya tidak ada sinkronisasi antara alam yang berlimpah dengan sumber daya yang ada. Dari Bapak sendiri melihat sebagai anggota dewan, pengelolaan SDM yang telah dilakukan pemerintah saat ini sudah seperti apa? Ada pengelolaan SDM itu ada. Setiap tahunnya mungkin di setiap dinas badan kantor itu ada pengelolaan SDM itu melalui pelatihan. Cuman ini kan tidak cukup sekedar itu saja. Tetapi ini menurut kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues, pemerintah daerah harus memang masih bersungguh-sungguh benar-benar bagaimana supaya SDM masyarakat ini bisa dimanfaatkan untuk mengelola sumber daya alam yang ada di Kabupaten Gayo Lues ini. Ya. Artinya jika sumber daya manusia sudah terkelola dengan baik, angka kemiskinan juga bisa dapat terus ditekan ya Pak ya? Ya itu sudah pasti. Karena untuk angka kemiskinan kita mungkin setiap pembahasan APBD itu kita utamakan untuk peningkatan ekonomi masyarakat tuh, sehingga angka kemiskinan itu naik. Oke. Apakah memang sumber daya manusia yang saat ini sebenarnya jika kita melihat dengan Bapak sebagai yang memang mengawasi di Kabupaten Gayo Lues itu sebenarnya bisa memiliki potensi yang sangat luar biasa. Bapak melihat hal itu untuk sumber daya manusianya? Iya. Kenapa? Karena sumber daya alam di Kabupaten Gayo Lues ini kan luar biasa. Dengan mungkin ada Sungai Agusen, juga ada air terjun, bermacam-macam wisata yang bisa dikembangkan di sini. Tentu itulah kembali kepada pembicaraan kita awal, untuk mengembangkan wisata ini tentu harus dibarengi dengan sumber daya manusianya yang mampu untuk mengelola itu. Oke, itu artinya tidak hanya menjadi tugas pemerintah juga ya Pak dalam mengelola sumber daya manusianya, tapi kesadaran dari masyarakat juga dibutuhkan. Pasti. Karena kalau diserahkan kepada masyarakat saja, kepada pemerintah saja tentu kan tidak mungkin. Iya, betul. Karena yang dibina masyarakat. Jadi artinya saling menyambung lah antara program yang program oleh pemerintah, tentu masyarakat Gayo Lues pun juga memang benar-benar untuk bisa mengikutinya, sehingga program ini padu antara pemerintah dan masyarakat. Baik, ketika kita berbicara program visi misi tadi kita sudah bahas sedikit tentang menjadi negeri Islami kemudian mandiri. Akan tetapi memang seperti yang saya katakan dan juga saya tanyakan sebelumnya ke Pak Bupati terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Tentu angka kemiskinan menjadi salah satu faktor yang menentukan angka kesejahteraan yang ada di Kabupaten Gayo Lues. Kita tahu Pak, data dari Badan Pusat Statistik memang menunjukkan bahwa Kabupaten Gayo Lues ini menjadi salah satu kabupaten yang termiskin Pak di Provinsi Aceh. Setelah Aceh Singkil. Ya, setelah Aceh Singkil ya. Namun memang dari data BPS menunjukkan setiap tahunnya itu angka kemiskinan dapat diturunkan Pak, meskipun tidak banyak. Bagaimana Bapak melihat hal itu? Itulah sebuah upaya kita antara pemerintah daerah dengan DPR. Tentu untuk menurunkan untuk menurunkan angka kemiskinan itu kan juga harus melalui program. Program ini tentu peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi setiap penganggaran, setiap anggaran pendapatan belanja daerah yang akan kita bahas bersama pemerintah daerah dengan DPR, itulah yang kita utamakan, bagaimana supaya ekonomi masyarakat itu bisa meningkat. Tentunya di sini dengan program dari pertanian, perkebunan, perikanan, dan juga lain-lain. Apakah Bapak melihat usaha yang dilakukan oleh pihak pemerintah ini sudah berjalan dengan maksimal dalam menurunkan angka kemiskinan ini Pak? Karena kita tahu bahwasanya pemerintah terus berusaha untuk menurunkan angka kemiskinan di Gayo Lues ini. Ya. Kalau kami menilai itu sudah cukup baik. Cuma yang namanya penilaian dari bermacam lapisan masyarakat ini kan berbeda-beda. Iya, betul. Mungkin ada sekelompok masyarakat menilai dari sisi ini,
sebahagian dari sisi lain kita sama-sama mengetahui dengan adanya COVID ini kan semua terkendala. Baik program yang sudah diprogramkan sehingga kadang-kadang itu tidak jadi dilaksanakan karena dengan adanya pemotongan anggaran. Nah, tentu ke depan kita berharap dan kita berdoa COVID ini bisa selesai dan insya Allah apa saja program ini nanti dengan dana yang ada bisa kita rencanakan dengan saudara bupati dan wakil bupati sehingga insya Allah penurunan angka kemiskinan ini bisa cepat terlaksana. Ya, mungkin ada pesan, ada masukan dari DPRK apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan sehingga angka kemiskinan ini dapat turunkan. Karena memang cita-cita dari atau keinginan dari bupati yang sekarang itu Pak, di masa pemerintahannya dapat menurunkan angka kemiskinan dari posisi 22 seprovinsi Aceh menjadi ke provinsi yang ke-19 Pak. Itu targetnya hingga akhir jabatannya. Ada mungkin kiat-kiat ya dari pihak DPRK sehingga hal itu bisa terwujud Pak. Ya. Kalau cita-cita itu kan ya juga kami di Dewan Perwakilan Rakyat bercita-cita begitu. Cuma yang namanya program ini kan kembali kepada untuk meningkatkan ekonomi ini kan kembali kepada dana yang ada. Sehingga mungkin kita ya harus berupaya bagaimana menurunkan angka kemiskinan itu sehingga bisa mungkin kalau tidak pun ke 19 ya bisa meningkat lah. Dengan target karena kita sama-sama mengetahui bahwa masa kerja bupati dan wakil bupati hanya tinggal lebih kurang 1,5 tahun lagi. Dengan waktu 1,5 tahun lagi kan untuk mengejut itu kan sangat amat berat. Tetapi dengan keyakinan bersama kami dari DPR sangat mendukung apa yang dilaksanakan oleh bupati dan wakil bupati. Ya, 1,5 tahun lagi kepemimpinan pemerintah saat ini. Apa yang ingin Bapak sampaikan sehingga nantinya berbagai program ini dapat terjalankan, cita-cita yang diinginkan oleh pemerintahan sekarang dapat terwujud. Tentu yang kita sampaikan kepada saudara bupati dan wakil bupati harus bekerja keras, memanfaatkan waktu yang 1,5 tahun ini. Tentu semua program yang telah kita program itu memang harus diawasi seketat mungkin dan juga bupati pun bekerja keras dengan wakil bupati bagaimana mengawasi atau memerintahkan SKPK yang melaksanakan program itu sehingga program itu memang bisa tercapai apa yang kita inginkan. Ya tentu itu harapan kita bersama agar berbagai program dapat dijalankan sehingga roda pemerintahan juga dapat berjalan dengan maksimal. Terakhir Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Gayo Lues khususnya Pak? Terakhir yang ingin kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Gayo Lues tentunya apa saja yang diprogramkan oleh pemerintah daerah itu tentu pemerintah daerah telah memprogramkan, jadi kita harapkan kepada masyarakat itu bisa benar-benar dan bersungguh-sungguh melaksanakan program yang telah dikucurkan oleh pemerintah kepada masyarakat sehingga penurunan angka kemiskinan ini bisa cepat terwujud itu. Ya. Baik, tentunya itu menjadi harapan kita semua dan juga masyarakat sehingga menciptakan SDM yang unggul juga merupakan salah satu mimpi kita semuanya agar pemerintahan dan juga Kabupaten Gayo Lues ini dapat keluar dari zona kemiskinan. Ya baik, terima kasih Pak Ali atas waktunya telah bergabung bersama kami di Dialog Suara Publik. Semoga sehat selalu dan tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya saudara, demikian Dialog Suara Publik TVRI Aceh kali ini. Dari Kabupaten Gayo Lues, Negeri Seribu Bukit, Seribu Hafiz, saya Novian Aulia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.